أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. Telah berperang rahmatullah guru kita, saudara kita, ayah kita, teman seperjuangan, Bapak Kiai Mukhlasin bin Kiai Mukhlasin. Kita masih menginginkan beliau bersama-sama dengan kita, tapi Allah lebih cinta, ingin mengistirahatkan beliau dari lebihnya perjuangan di dunia untuk sementara berada di kubur, nanti menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau telah meninggal. Kesempatan beramal pun sudah terhenti. Tapi beruntung beliau, karena 3 perkara yang Nabi katakan akan melanjutkan pahala beliau dapatkan. Tadi kita bersaksi semuanya, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Idza mata ibnu Adam inqata amalu." Ketika anak Adam telah meninggal dunia, terputus amal dia, illa min salas, kecuali dengan 3 dari 3 perkara: shadaqah syariah, wal ilmu yadfa'u bi, awal salihin doa. Sedekah jariah dari pergaulan kami dengan beliau. Banyak harta yang beliau habiskan, baik untuk perjuangan jalan Allah atau membantu santri-santri yang lemah dan lain sebagainya. Ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah, beliau abdikan diri di pondok pesantren untuk mengajar, sehingga alumni Pak Yaman, Kerincing juga tersebar di mana-mana, bahkan di berbagai belahan dunia, baik di ASEAN sendiri sampai di Mekah dan sebagainya, dan banyak kami jumpai apalagi di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Maka ini semua santri-santri yang beliau ajar dan mengajarkan lagi buku pondok pesantren, semuanya setiap hari akan masuk dalam catatan beliau. Dan yang ketiga, waladun sholihin yad'u lahu, anak soleh mendoakan beliau. Bukan cuma 1 anak, alhamdulillah yang hidup sampai sekarang 9, 5 putra, 4 putri. Semuanya alhamdulillah menjadi hafiz alim, alimah, Sananda, Gus Muhammad dan adik-adik beliau. Bukan cuma 1, 9 saya katakan tadi. Semuanya alhamdulillah menjadi aset beliau yang akan mengirimkan pahala senantiasa ke kubur sampai di hari kiamat, diangkatkan derajat beliau. Maka kita ucapkan selamat atas karunia yang Allah berikan kepada beliau. 3-tiganya yang dikatakan oleh Nabi tersebut Allah berikan kesempatan pada untuk mendapatkannya. Hadirin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita yang ditinggal lagi, khususnya putra-putra beliau. Nabi SAW telah wafat, maka Abu Bakar datang sebagai khalifah Rasulullah SAW. Khalifah bukanlah pengganti, Nabi SAW tidak bisa diganti. Khalifah penerus yang akan melanjutkan kerja. Abu Bakar sama sekali tidak bisa menjadi Nabi SAW, tapi beliau akan meneruskan kerja yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula Umar bukanlah pengganti Abu Bakar, tidak. Abu Bakar telah selesai melaksanakan tugas, belum selesai tapi meninggal dalam keadaan bertugas, dianggap oleh orang telah menyelesaikan sebagai Nabi SAW. Begitu pula Utsman bin Affan tidak bisa mengganti Umar dan Ali juga radhiyallahu anhu, tapi penerus. Maka Gus Muhammad dengan adik-adik beliau tidak bisa menggantikan ayahnya, tapi tugas kita sebagai khalifah meneruskan kerja Pak Kiai yang belum selesai lagi. Masih banyak rancangan-rancangan beliau yang saya sendiri banyak bergaul dengan beliau, program yang beliau sudah canangkan, khususnya untuk program pesantren juga program dakwah yang belum terselesaikan. Maka tugas anak-anak semua dan kita semua untuk melanjutkan kerja beliau tersebut. Jangan merubah manhaj yang telah dikerjakan oleh beliau tadi, saya sedekahkan beliau juga. Karena Al-Quran telah menjelaskan setelah memuji orang yang berjuang, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Allah telah pilih Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam
wa ala Ibrahim wa ala Imran, keluarga Ibrahim. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Satu generasi menyambung generasi yang lain. Ayah yang meninggal, putranya terus melanjutkan kerja ayahnya. Inilah zuriyah yang diinginkan, melanjutkan kerja bapak yang tersisa. Jangan sampai melenceng daripada apa yang telah dikerjakan oleh orang tua, sehingga generasi yang tidak Allah sukai setelah menceritakan para anbiya fi khalafun ba'dahum khalfun adha'us salawat wa syahwat wa sawfa yaqul qawl. Ini juga zuriyahnya para anbiya, tapi menyimpang daripada manhaj yang dilaksanakan oleh orang tua yang tersebut. Maka kami berharap dan kita semua mendoakan mudah-mudahan Gus Muhammad, saudara-saudara semua, dan kita pengurus-pengurus pesantren melanjutkan apa yang telah direncanakan oleh almarhum Pak Kiai Mukhlisun. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kami juga daripada sama Syura Indonesia tinggal 4 orang lagi. Semuanya kirim salam. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bersama kami tadinya 13 orang. Profesor Pakar telah mendahului, Dr. Nur juga telah mendahului, Hasan Basri juga telah mendahului, Ki Abdul Halim, Pak Jamil yang baru tadi. Begitu pula hadirin beliau juga, Pak Syuaib dalam keadaan sakit. Alhamdulillah Pak Aminuddin masih bersama kami. Pak Muslimuddin tadi menghantarkan jenazahnya di Ancol. Mudah-mudahan juga kami diberikan kekuatan untuk melanjutkan ini kerja, sehingga amanah yang Allah berikan pada kita bisa kita lanjutkan senantiasa. Dan hadirin Allah, sekali lagi kepada putra beliau dan juga para santri, pada guru-guru, jangan kita lemah dengan wafatnya beliau tadi membuat semangat kita kendor. Tidak, justru semangatkan lagi. Kerja masih banyak di depan kita lagi. Hidup adalah untuk berjuang, bukan untuk beristirahat. Nanti seperti beliau capek berdakwah. Sejak kami kenal dengan beliau, sejak tahun 88 saya sering datang kemari pulang dari Mesir. Bersama-sama beliau senantiasa. Berapa kali beliau jatuh naik sepeda motor. Kami lihat. Begitu beliau sering tetap bersama kami. Dia bukan lebih kurang 2 bulan, masih 3 bulan. Bahkan di akhir kehidupan beliau masih sempat kurus 1 tahun. Dari Irian sampai ke Aceh. Hari terakhir 1 tahun saya masih berjumpa dengan beliau. Letih. Kita minta pakai istirahat. Ternyata beliau tidak mau. Istirahat adalah dikubur. Sebagaimana ucapan al-hikmah dalam bahasa Urdu, dunia mekam, kabar me alam, jannah me in'am. Dunia mekam, dunia tempat kerja, kabar me alam, kubur tempat istirahat. Beliau nanti istirahat, malaikat akan mengatakan insya Allah, namna umatul arus, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kemudian nanti jannah me in'am, nanti surga, beliau akan mendapatkan segala penuh kenikmatan. Di samping pahala beliau sendiri, berapa banyak putra-putra beliau meneruskan kerja dan mengangkatkan derajat beliau, santri-santri beliau juga semua. Maka alhamdulillah beruntung beliau. Tinggal kita sekarang ini lanjutkan lagi kerja orang tua kita. Kita semangatkan, mumpung masih ada umur kita yang tersisa, bagaimana kita terus bersemangat dalam membawa ini agama sedunia dan pesantren pun. Sampai kita mendoa pada Allah agar dipelihara pada pesantren semuanya. Dan inilah aset hadirin umat Islam, dakwah dan juga pondok pesantren. Maka inilah merupakan benteng yang kuat untuk mempertahankan agama Islam. Alhamdulillah hadirin, walaupun 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Islam tetap berjaya. Berbeda dengan negara lain. Di antaranya apa? Karena pondok-pondok pesantren salafiyah masih kokoh berdiri. Dan juga teman-teman ahbab dalam dakwah juga semakin semangat. Maka 3 pondok pesantren, kata ulama Palampuri, harus kita pertahankan. Nabi telah berjanji al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggi Islam. Tapi asbabul ulu, asbab tingginya Islam itu apa? Maka beliau katakan 3 pondok pesantren. Ini yang kami sering muzakarkan dengan almarhum Pak Kiai. Bagaimana tiga balai pendidikan kita pertahankan. Maka selama yang 3 ini ada ya'lu wa la yu'la. Islam sangat tinggi. Yang pertama madrasah tahfiz Al-Quran. Kita pertahankan, bahkan kita ingin wujudkan di setiap kampung, setiap RT. Untuk apa madrasah tahfiz? Liyahfadz al-fadhul Quran. Supaya al-fadhul Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas terjaga. Allah yang menjaga. Inna nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Tapi asbabnya adalah sudur rijal, sudur hufaz. Maka yang beri makan Allah. Tapi asbab sampainya makan karena
gerak tangan para petani di sawah sana, kita bisa makan. Allah mampu untuk kasih makan langsung dari langit, tapi asbabnya Allah berikan gerak tangan para petani. Allah mampu untuk pelihara Al-Quran tanpa ada perubahan, tapi asbabnya adalah sudur hufadzul Quran. Maka penting perusahaan tahfiz kita senantiasa pertahankan supaya al-fadzul Quran tidak dirubah. Yang kedua selanjutnya adalah al-ma'id ad-dunya, al-madrasah, pondok pesantren yang mengkaji kitab kuning setelah kita pertahankan, kata beliau, untuk apa? Lihifadzat ma'anil Quran, untuk memelihara makna Al-Quran. Tanpa pondok pesantren nanti Al-Quran akan dibawa dengan kemauan sendiri dalam menerjemahkannya. Masing-masing orang membawa kepada kemauannya. Maka kita harus pertahankan habis-habisan pondok pesantren as-salafiyah. Kita bertahan supaya makna Al-Quran yang sebenarnya tetap kita pertahankan. Dan yang terakhir hubungannya dengan dakwah kita, madrasatul khuruj fisabilillah, madrasah keluar jalan Allah. Kenapa Pak Kiai pergi kadang 3 hari, 10 hari, kadang 10, bahkan 1 tahun beliau terakhir meninggalkan di pondok pesantren untuk mewujudkan madrasah yang ketiga, madrasah khuruj fisabilillah, madrasah keluar jalan Allah. Kalau madrasah yang pertama untuk menjaga al-fadzul Quran, madrasah yang kedua adalah untuk menjaga ma'anil Quran, dan madrasah yang ketiga pentingnya santri guru-guru membawa dengan orang keluar jalan Allah. Untuk apa? Linaqlil Quran minan nukush ila nufus, untuk mentransfer Al-Quran, memindahkan Al-Quran dari nukush, dari tulisan-tulisan Al-Fatihah sampai Alif Lam Mim sampai An-Nas yang tertulis di dalam Al-Quran terpindah dalam nufus kita tersebut. Maka ketika santri, guru-guru bergabung dengan orang keluar jalan Allah, bukan cuma 1-2, ribuan ayat Al-Quran terpindahkan ke dalam kehidupan kita. Enggak cukup untuk kita sampaikan di sini. Yang jelas, sekian ayat saja. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu inna akramakum atqakum. Kapan ini wujud? Kita santri keluar dari Jawa, berangkat ke Kalimantan, ke Sulawesi. Ini ayat langsung terwujudkan terpindah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita bermuzakarah malam hari, bangun santri dengan jamaah tahajud, maka terpindahkan ayat Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qum lail qalil. Siang harinya bergerak menyuguhi umat, tertransfer lagi ayat Al-Quran, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Berjalan kita bersama-sama, bergerak dengan tawadu, merendahkan diri. Maka ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna haunan wa idza khatabahum jahilun qalu salama terpindahkan sekarang, bukan cuma di nufus tapi ada di nufus, sehingga Al-Quran bukan cuma dalam tulisan tapi dalam pemandangan. Sebagaimana Nabi SAW adalah Quranun yamshi, Quran yang berjalan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, Pak Kiai mendapatkan ampunan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan kita tadi khususnya kami berharap Gus Muhammad dengan adik-adik juga, dan kami siap senantiasa selama hayat masih membantu dan datang berkali-kali ke Magelang ini. Wafatnya Kiai bukan berarti akhir datangnya kami kemarin. Insya Allah kita semua berusaha untuk memberikan dukungan sokongan pada beliau, dan juga guru-guru ya tetap kita menyatu untuk melanjutkan cita-cita. Begitu pula 3 madrasah tadi perlu kita wujudkan senantiasa. Madrasah tahfiz setiap RT kita inginkan, atau setiap kecamatan. Madrasah diniyah, pondok pesantren yang besar mungkin setiap kabupaten. Sedangkan batu huruf fisabilillah di seluruh dunia kita yang wujudkan. Sekian, mudah-mudahan Allah terima pertemuan kita, datang kita di sini, ta'asyah kita sih. Dan alhamdulillah masih banyak lagi teman-teman yang belum bisa datang kemari, tapi mereka alhamdulillah di seluruh Indonesia mereka sedang sholat gaib. Bahkan di Mekah, di Pakistan sendiri mereka juga sedang mengerjakan sholat gaib di mana-mana, termasuk putra Kiai masih di Afrika Selatan juga bersama teman-temannya. Banyak sekali hal yang kita iri daripada kehidupan beliau tersebut. Tinggal kita berdoa dan niat untuk melanjutkan daripada kerja beliau. Insyaallah kita niatkan. Subhanallah ya. Mari sekali lagi sama-sama kita berdoa untuk almarhum dan juga keluarga beliau. Al-Hazirnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqabbal biha jami' al-hajat wa tutahhiruna biha min jami' as-sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna aqsal min khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina. Allahumma nas'aluka an taghfira
للشيخ الرسول الشيخ مقلسم بن مقلسم هو اللهم ارفع درجته في العليين، اللهم اجعل امورهم رغم من رزق ولا تضرهم، اللهم ادخل جنتهم عن نبيين من سدة وشمس، اللهم احفظ ذريتهم، اللهم احفظ ذريتهم، اللهم اصلح معايدهم، اللهم احفظ المعايدهم المدارس والطلبة والاساتذة، اللهم احفظ المدارس والمعايد وطلبة والاساتذة، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم تقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ربنا هب من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Jazakumullah. Santri bisa berdiri dan membaca Al-Quran. Yang lain kembali kepada Allah.